Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi teori konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong yang beranggotakan saya Fatimah Fitriana dengan NIM 1751433 kelas B. Saya Dinur Atika Sari NIM 1751435 kelas B. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmasa Putri, NIM 1751441 dari program bimbingan dan konseling kelas B. Dinda Pratiwi dengan NIM 1751450 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Alvina Bainaura dengan NIM 1751454 kelas B. Perkenalkan, nama saya Helga Melinia Dia Priskasari, NIM 1751462, Prodi BK, kelas B semester 6. Pengertian teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong merupakan teknik permainan peran di mana klien memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan. Teknik kursi kosong ini sebagai alat biasanya digunakan untuk membantu klien dalam memecahkan konflik-konflik interpersonal seperti kemarahan pada seseorang, merasa diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tujuan dari kursi kosong adalah yang pertama, sebagai alat ukur untuk membantu klien agar memperoleh kesadaran secara penuh dalam menginternalisasikan konflik yang ada pada dirinya. Yang kedua, untuk mengeksplorasikan dan memperkuat konflik atau menyadarkan klien pada situasi top dog atau underdog dalam diri klien. Yang ketiga, untuk memperoleh pemahaman terhadap unsur-unsur klien yang belum selesai di masa lampau, yang membebani klien sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan klien selanjutnya. Yang keempat, mengusahakan fungsi yang terpandu dan penerimaan atas aspek kepribadian yang coba diingkari oleh klien. Yang kelima, mendorong klien agar bisa belajar melakukan penerimaan terhadap kehidupannya. Jika klien memiliki potensi yang baik, maka hal tersebut dapat mendorong klien untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Kedua, yaitu keberhasilan konseling menggunakan teknik kursi kosong ini sendiri tergantung pada klien untuk mengenali potensi dirinya sendiri dan seberapa besar dia ingin merubah dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, yang pertama di sini ada apabila klien kurang maksimal dalam memainkan peran tersebut, maka kemungkinan besar klien akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu di sini klien konsentrasinya terpecah menjadi dua, yaitu sebagai pemeran utama dan pemeran lainnya. Nah, oleh karena itu di sini terjadi perang saudara di mana perang tersebut tidak dapat berakhir karena kedua belah pihak saling memperjuangkan posisinya sebagai top dog dan underdog. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Vina. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Mbak. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya ada sedikit masalah. Untuk itu saya datang menemui Ibu. Kalau boleh tahu ada masalah apa, Mbak? Jadi begini, Bu, saya sedang ada masalah dengan bapak saya, Bu. Masalah apa, Mbak? Mengenai sekolah, Bu. Jadi saya masuk ke jurusan IPA kali ini bukan karena keinginan saya, Bu. Bukan keinginan kamu? Iya, Bu. Saya justru berkeinginan untuk masuk ke IPS yang menurut saya sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Begitu.
Iya Bu, tapi bapak saya memaksa untuk masuk ke jurusan IPA dan pendidikan selanjutnya pun juga harus sesuai dengan keinginan bapak saya. Jadi saya terpaksa menuruti keinginan bapak saya. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan Mbak Alvina, kenapa Mbak Alvina itu tetap menuruti keinginan Bapak untuk masuk ke IPA dan pendidikan yang selanjutnya juga harus sesuai dengan kemauan Bapak? Selama ini saya tidak pernah menolak keinginan bapak saya Bu. Bapak saya memiliki sifat yang keras, jadi kalau keinginannya tidak dituruti, saya akan mendapat hukuman. Jadi di sini Mbak Alvina merasa tidak bersemangat dan jengkel begitu ya? Bagaimana tidak jengkel Bu? Saya tidak bisa mengutarakan pendapat dan kemauan saya harus menuruti kemauan bapak saya. Rencana apa yang akan dilakukan Mbak Vina? Saya ingin meminta pertolongan Ibu. Saya ingin berubah. Berubah seperti apa Mbak? Saya ingin sekali menolak kemauan bapak saya dan mengutarakan apa yang saya inginkan, tetapi saya takut beliau marah. Mbak Alvina tidak mau untuk terus-menerus mengiyakan perintah Bapak dan ingin mencoba menjadi pribadi yang lebih mandiri begitu ya? Sekarang begini Bu, saya selalu menuruti keinginan Bapak tanpa memperhatikan keinginan saya Bu. Saya ini bukan boneka, saya manusia yang punya perasaan dan keinginan. Jadi menurut Mbak Alvina di sini yang menjadi sumber permasalahan, Bapak Mbak Alvina itu selalu memaksakan kehendak dan ingin Mbak Alvina itu selalu menuruti keinginannya begitu ya? Iya Bu. Jika demikian, mari kita diskusikan kenapa Mbak Alvina tidak berani mengeluarkan pendapat secara terus terang kepada Bapak. Sudah saya katakan Bu, saya takut diusir oleh Bapak. Kenapa kamu mencoba menolak keinginan Bapak? Ibu saya selalu mengatakan jangan menolak keinginan Bapak. Akhirnya membuat saya tidak bisa menolak lagi. Kamu setuju dengan apa yang dikatakan ibumu? Saya ingin sekali tidak setuju, tapi bagaimana lagi? Saya tidak berani melawan bapak saya. Kalau kamu tidak mencoba, selamanya kamu akan seperti ini. Kamu akan selalu menuruti permintaan Bapak dan tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih mandiri. Jadi saya harus bagaimana Bu? Ibu akan mengajarkan bagaimana cara supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri, yaitu dengan teknik kursi kosong. Kursi kosong? Nah, kali ini kamu akan bermain peran dengan dua kursi sebagai medianya. Teknik ini akan dilaksanakan 2 kali. Nah, yang pertama, untuk mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan sehubungan dengan bertentangan antara nilai kamu dengan bapak kamu. Untuk melaksanakan teknik yang pertama ini, kamu cukup memerlukan 1 kursi. Nah, kemudian kamu harus membayangkan apa yang menjadi pertentangan batin kamu dengan bapak kamu. Bisa dimengerti? Saya masih bingung dengan apa yang mesti saya lakukan Bu. Ini saat ini kamu merasakan 2 hal yang saling bertentangan dengan pikiran kamu, yaitu pikiran untuk melawan perintah bapak dan pikiran untuk takut melawan perintah bapak. Begitu kan? Nah, yang akan kita lakukan sekarang, katakan apapun yang ada di dalam pikiranmu tentang pemikiran melawan kata-kata Bapak dan menuruti kata-kata Bapak. Nah, dari sini kita akan mengetahui pikiran mana yang akan kamu menangkan. Kemudian kita bisa mengambil tindakan selanjutnya untuk kedepannya. Bisa dimengerti? Ya Bu, saya mengerti. Apakah Mbak Vina sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Saya siap Bu. Nah, sekarang pikirkan apa yang sedang kamu inginkan mengenai keinginan-keinginan bapak kamu. Saya ingin mengatakan tidak pada bapak saya. Itu yang kamu pikirkan, Mbak. Tapi saya tahu itu tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin, Mbak? Mana mungkin saya bisa melawan bapak. Bapak selalu bilang tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan salah satu wujud keberbaktian itu dengan menuruti seluruh keinginan orang tuanya.
Saya pikir itu benar. Iya, itu memang benar. Tapi apakah menuruti semua keinginan orang tua itu namanya juga berbakti? Tentu saja tidak mau seperti itu. Saya pun ingin melawan. Tapi saya tidak berani, Bu. Soalnya orang tua sudah merawat saya dari kecil. Gitu, kamu akan terus-terusan seperti ini, Mbak. Tidak mau. Saya harus bisa menjadi diri saya sendiri dan sukses dengan pilihan saya. Di sini kita tahu bahwa Mbak Vina itu sebenarnya percaya terhadap diri Mbak Vina sendiri, dan Mbak Vina mengatakan bahwa Mbak Vina itu pasti bisa. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa Mbak Vina itu memang bisa melawan otoritas Bapak. Begitu kan? Betul, Bu. Saya hanya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan itu semua kepada Bapak. Kita akan melaksanakan teknik kursi kosong yang kedua, yang mana kamu akan memerankan peranmu sendiri dan peran sebagai bapakmu dengan bantuan 2 buah kursi. Nah, anggap saja kursi yang di sebelah kanan ibu ini adalah kursi top dog, yaitu kursi peran untuk bapakmu, dan yang di sebelah kiri ibu ini adalah kursi underdog, yaitu untuk kamu sendiri. Kamu akan berperan sebagai diri kamu sendiri dan juga berperan sebagai bapak secara bergantian sesuai dengan instruksi saya. Dengan metode ini, ibu akan membantu untuk menyelesaikan masalah diri yang tidak dapat terselesaikan. Bagaimana? Bersiap untuk mencoba? Tentu saja mau, Bu. Persiapkan diri kamu dari sekarang. Atur pernafasan dan cobalah untuk rileks, dan kemudian silahkan duduk di kursi underdog. Bayangkan di ruangan ini adalah rumah kamu dan tempat favorit bapak kamu. Nah, di kursi itu kamu sedang duduk dan sedang mendapat wejangan yang berisi instruksi dari bapak. Kemudian bayangkan bapak kamu itu sedang berada di ruangan mana, dengan baju apa, dan sedang melakukan apa. Mengerti? Bapak saya memakai kaos dalam buntung tanpa lengan warna putih dengan celana pendek berwarna biru sambil menyulut rokoknya di kursi goyang kesayangannya. Bagus. Kemudian pindah ke kursi top dog dan katakan apa yang bapak kamu katakan sebagai wejangan untukmu tadi. Kamu ini sebagai anak bapak harus menjadi kebanggaan bapak. Bapak hanya punya kamu sebagai anak perempuan bapak, maka kamu tidak boleh mempermalukan bapak. Lulus SMA nanti, kamu harus diterima di ITB dengan jalur PMDK akan lebih baik lagi, supaya teman-teman bapak ini berdecak-decak kagum melihat kamu. Lanjutkan dengan kursi underdogmu. Tapi syarat masuk ITB kan susah, Bu. Kan kata-kata bapakmu dengan lebih keras lagi. Justru karena susah itu yang bapak harapkan bisa kamu tempuh. Kalau teman-teman kamu yang lain nggak bisa masuk ke sana dan ternyata kamu bisa, otomatis kan kamu bisa menjadi unggulan toh. Lanjutkan dengan kursi underdogmu dan katakan itu terus-menerus sampai kamu bisa untuk mengatakan tidak. Iya Pak, tapi kan masuk ke ITB bukan semudah membalikkan telapak tangan. Lagi pula saya tidak ingin masuk ke sana kok. Apa? Saya ingin masuk ke Universitas Airlangga saja Pak, lebih dekat dengan sini. Bapak tidak mau tahu, pokoknya Bapak ingin kamu masuk ke sana. Oh, kamu mau jadi anak durhaka rupanya ya. Mahal sekolah, bisanya hanya seperti ini, melawan pada bapaknya. Saya bukan melawan Pak, saya hanya ingin sekali saja menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau menjalani hidup saya dengan terpaksa. Terpaksa kata kamu, menuruti keinginan orang tua itu terpaksa. Ya, selama ini pernahkah Bapak memberikan ruang gerak untuk saya berpikir dan menentukan nasib saya sendirian? Pernahkah Bapak mengizinkan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan? Ya, itu semua kan demi kebaikan kamu. Kamu ini anak ingusan. Apa yang kamu tahu tentang kehidupan? Nggak ada toh. Bapak ini lebih pintar dari kamu. Kalau Bapak memang lebih pintar, tentunya Bapak tidak akan memaksakan kehendak Bapak untuk saya. Bapak semestinya memberikan semacam kebebasan untuk saya berpendapat dan memilih jalan hidup saya sendiri. Oh, kamu ini memang sekarang sudah keblinger ya? Bukan keblinger, Pak. Saya ini justru terpenjara.
terpaksa mengikuti keinginan Bapak. Saya yang sekolah, Bapak yang senang, saya yang juara, Bapak yang bangga. Saya memperoleh penghargaan, Bapak yang bisa mengunggul-unggulkannya di depan teman-teman Bapak. Sedang saya sendiri tidak pernah merasakan hal semacam itu. Maksudnya apa? Saya tidak mau lagi mengikuti keinginan Bapak yang serba semaunya Bapak. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Biarlah untuk sementara Bapak katakan saya anak durhaka, tapi saya akan buktikan kalau saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kalau saya bisa berjaya dengan pilihan saya, dan saya tetap bisa membuat Bapak bangga dengan pilihan saya. Aku mau mengikuti jejak kakak kamu yang keluar dari rumah ini. Saya tidak takut dengan ancaman itu. Sekali lagi, saya akan menentukan pilihan saya sendiri. Dengan atau tanpa persetujuan Bapak, saya akan tetap menjadi yang terbaik. Mbak. Ternyata saya bisa. Nah, kamu sendiri bisa menyimpulkan kan, kalau kamu mau mencobanya, kamu pasti akan bisa melakukannya. Dan Ibu tekankan di sini, kamu jangan cepat-cepat mengambil keputusan tentang kuliah kamu. Perjalanan kamu di sini masih panjang, perjalanan menuju ke jenjang kuliah di sini masih panjang. Dan bisa jadi kamu akan menyukai pilihan bapak kamu. Terima kasih, Bu. Baiklah, sepertinya konseling kali ini harus kita akhiri karena Ibu ada keperluan lain. Ingat pesan Ibu ya, jadilah diri kamu sendiri. Sekali lagi, terima kasih, Bu.